Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Di mana dengan rahmat dan karunia-Nya tersebut kita masih dapat menuntut ilmu pada saat sekarang ini. Dan tidak lupa pula kita ucapkan selawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad SAW, di mana berkat Nabi besar kita itu, beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, baiklah kita masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Baik, sekarang Bapak mau tanya kepada anak-anak Bapak sekalian, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, silakan saudara Rohit. Ya, benar. Jadi pembelajaran kita minggu kemarin yaitu tentang puasa. Di mana puasa itu adalah menahan lapar dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Selanjutnya, apakah ada dari anda semuanya yang tahu apa pembelajaran kita hari ini? Betul ya, saudara Rifan. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perilaku terpuji. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk kita agar bisa memahami perilaku terpuji seperti jujur, amanah, dan istiqomah. Jadi pada pembelajaran kita hari ini kita harus memahami 3 poin yang ini. Jadi peserta didik harus mengetahui apa itu amanah, bagaimana itu perilaku jujur, dan istiqomah. Baiklah, yang pertama kita akan masuk kepada perilaku jujur. Apakah anak-anak Bapak sekalian mengetahui apa itu jujur? Ya, betul, saudara Ahmad. Jadi jujur itu adalah suatu perilaku yang terpuji, di mana apa yang kita katakan itu sesuai dengan faktanya. Jadi kita tidak mengada-ada. Sifat jujur itu berkaitan erat dengan hati nurani. Karena hati nurani itu selalu membawa kita kepada kebaikan dan membawa kita kepada kejujuran. Adapun dalil tentang sifat jujur ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Bapak minta kepada saudara Rifan untuk membacakan ayat tersebut. Baik, bacaan Al-Qur'annya sudah bagus ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42 itu, maksud dari surat tersebut adalah kita tidak boleh mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan, dan kita tidak boleh
menyembunyikan kebenaran, sedangkan kita mengetahuinya. Dan adapun hadis yang membahas tentang perilaku jujur ini, yaitu hadis riwayat Bukhari yang akan dibacakan oleh saudara Hamadi. Ya, jadi maksud dari hadis tersebut adalah perilaku jujur akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Jadi anak-anak Bapak sekalian, apakah sudah memahami apa itu perilaku jujur? Alhamdulillah. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke perilaku selanjutnya, itu perilaku amanah. Apakah anak-anak Bapak sekalian mengetahui apa itu amanah? Ya, benar sekali, saudara Irfan. Jadi amanah itu adalah dapat dipercaya atau kepercayaan. Setiap orang yang diberi amanah harus dapat mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Amanah itu adalah tanggung jawab. Adapun hadis yang membahas tentang amanah ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang akan dibacakan oleh saudara Anton. Ya, jadi maksud dari hadis tersebut adalah setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita masing-masing, dan kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan. Dan setiap pemimpin negara adalah pemimpin bagi rakyatnya yang akan diminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, amanah juga terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Bapak minta kepada saudara Anton untuk membacakan ayat tersebut. Ya, jadi maksud dari ayat tersebut adalah janganlah kita mengkhianati Allah dan Rasul. Jadi kita tidak boleh mengkhianati Allah dan Rasul apabila seperti mengerjakan larangan yang dilarang oleh Allah dan larangan yang dilarang oleh Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak boleh mengkhianati amanat yang diberikan orang lain kepada kita, sedangkan kita mengetahui. Jadi, apakah Ananda semuanya sudah paham apa itu amanah? Ya, jadi amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada istiqomah. Sebelumnya Bapak mau tanya, apakah Ananda semuanya atau di antara Ananda ada yang memahami apa itu istiqomah? Ya, betul. Jadi istiqomah itu adalah teguh pendirian. Jadi perilaku istiqomah itu adalah kita harus teguh pendirian dalam kebaikan, kepercayaan, keimanan, dan kebaikan. Adapun dalil yang membahas tentang istiqomah ini terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 13 yang akan dibacakan oleh saudara Nafal. Kepada saudara Nafal, Bapak silakan. Jadi maksud dari ayat tersebut yaitu apabila kita ditanya siapa Tuhan kita, yaitu Tuhan kita adalah Allah. Sekalipun kita diancam atau akan dibunuh oleh orang tersebut, kita tetap istiqomah terhadap kepercayaan kita dan akidah kita. Kita tidak boleh goyah keimanan kita walaupun
diancam seperti itu. Karena jikalau kita dibunuh, kita akan mati syahid. Adapun hikmah dari pria, baiklah, anak-anak bapak sekalian, apakah ada yang bisa menyebutkan dari bapak salah satu dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi, apa hikmahnya? Baik, bapak persilakan kepada saudara Maulidin. Ya, betul. Jadi perilaku jujur itu, hikmah dari perilaku jujur itu yaitu kita dipercaya oleh orang. Yang kedua, amanah. Ada yang tahu hikmah dari perilaku amanah itu? Ya, betul. Hikmah dari perilaku amanah ini, kita dipercaya dan disukai oleh orang-orang. Yang ketiga, perilaku istiqomah. Apakah ada yang bisa menyebutkan hikmah perilaku istiqomah? Ya, betul. Jadi hikmah dari perilaku istiqomah itu adalah kita akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, dari penjelasan Bapak itu, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Baiklah, Bapak simpulkan sedikit. Jadi jujur itu adalah suatu sikap di mana perkataan dan perbuatannya itu sesuai. Yang kedua, amanah. Amanah yaitu adalah tanggung jawab yang diberikan kita, yang diberikan kepada kita. Adapun amanah yang wajib kita lakukan yaitu amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya seperti sholat, puasa, itu wajib kita tunaikan. Dan yang ketiga adalah istiqomah, yaitu teguh pendirian. Baiklah, hanya itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Bapak sudahi dengan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.